Ya, ya, ya. Afwan. Yang ada pertanyaan silakan tanya langsung ya. Biar saya sinyal saya agak jelek sini. Ayo, yang ada pertanyaan. Tadi kata ada yang tanya. Silakan. Low system. Ustadz, Afwan, artinya code dan penggunaannya itu bagaimana ya? Artinya code. Iya, artinya code dan penggunaannya. Arti code dan penggunaannya. Sebentar saya share dulu ya. Kelihatan di layarnya? Belum Ustaz. Nah, di sini ada Oke. tanda fiil untuk code sini ya. Nah, code. Kalau code dia bila masuk ke fiil madi itu artinya litahqiq ya untuk meyakinkan dan untuk menguatkan. Artinya memang benar-benar sudah dilakukan. Misalkan contoh, ana qad sallaitu al-asra. Aku benar-benar udah sholat asar ya. Ana qad zahabtu ilal madrasah. Aku benar-benar memang udah pergi ke sekolah gitu ya. Udah pergi ke sekolah. Itu kalau masuk ke fi'il madi yang mana sebelumnya saya pengen terangin dulu fi'il itu ada terbagi menjadi tiga ya. Ada namanya fi'il madi ya. Fi'il madi itu keterangan apa namanya maaf fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan masa yang sudah lewat, sudah lampau. Ya, seperti contoh doroba ya dia telah memukul, zahaba dia telah pergi atau sudah pergi ya. Jadi sudah lewat ya. Ada namanya fi'il mudhari. Yang kedua fi'il mudhari tadi fi'il madhi sekarang fi'il mudhari artinya kata kerja yang memang sedang dilakukan, sedang berjalan sekarang. Ya sedang dilakukan seperti contoh huwa ya jelis al kursi. Dia lagi duduk, ya lagi atau sedang. Ya di bahasa Indonesia lagi atau sedang dia sedang duduk di atas kursi. Huwa yadrusu al-riyadiyat. Dia lagi belajar matematika. Ya, itu fi'il mudhari. Ya, ada namanya juga fi'il amr yang terakhir. Fi'il amr itu kata kerja yang berbentuk perintah, yang memerintah orang. Contoh udrus, ya belajarlah. Izhab, pergilah, ya. Biasa di bahasa Indonesia tambahin lah ya di akhirnya. Belajarlah, pergilah, pulanglah, irji, ya irji, pulanglah. Ya, nanti kita pelajari itu ada di ilmu sorof ya tentang bagaimana tasrif lugawi itu bekerja di situ ya. Jadi kita tahu urutannya dominnya huwa huma hum ke bawah. Di situ ada fi'il madinya juga ke bawah. Zahaba untuk penggunaan apa namanya domirnya itu ya kata ganti buat orangnya. Kalau misalkan buat dua orang tuh gimana bilangnya. Untuk masa yang lampau. Kemudian untuk mereka arti mereka lebih dari dua orang tiga orang ke atas. Nah, sedang dilakukan fi'il mudhari itu gimana bilangnya itu ada nanti di ilmu sharaf. Ya, kalau untuk saat ini kita mengenal aja dulu apa isim, ada fiil dan apa huruf ya di fiil juga. Baik lagi ke apa namanya pertanyaan tadi, bagaimana apakah ada arti yang berbeda ketika qad ini masuk fiil madhi atau mudhari? Ada. Tadi fiil madhi itu berarti arti sungguh. Bang, bila mana qad ini masuk ke fiil mudhari ya yang masa yang sedang dikerjakan itu nanti artinya kadang-kadang ya kadang atau hal yang memang tidak konsisten tidak selalu dikerjakan ya terkadang aja misalkan huwa qad yadrus at-tarikh wa qad yadrus ar-riyadiyat ya dia kadang belajar sejarah kadang belajar matematika ya itu gitu ya artinya ya kadang. Hmm. Jadi bisa difahami ya siapa tadi penanya Khansa ya bisa difahami ya teman-teman. Nah, Coba ada pertanyaan lain. عندي سؤال يا أستاذ. Man الذي يسأل? Siapa? أنا أعرف. Oh, أنا أعرف يا. oh iya, silahkan. آسفة، لقد دخلت للتو صدر لأن مشكلة شبكة Baik. وسوف
الفرق بين ساء وسوف في الفعل يا أستاذ بالفعل يا أستاذ. الفرق بين السين وسوف في الفعل. آه، هل ساء المعنى مستقبل للقريب وسوف للمستقبل. Ya, kama qad syarahtu qabla qalil, rubama anti tandammina min itu. Jadi perbedaan antara sin sama saufa itu ada yang bilang bahwa sin itu untuk jangka waktu yang pendek ya. Misalkan 5 menit lagi saya pergi ke sekolah. Sa'adhabu ilal madrasah ba'da khamsi daqaiq. Umu Arafah dengar saya atau gimana nih? Dengar saya jelas nggak? Eh, satu kode ya Ustaz. Putus-putus jangan-jangan. Suara siapa yang jelas? Suara saya atau suara Umu Arafah? Jelas, Ustaz. Jelas. Gimana Imron? Ah, Jelas. siapa yang Suara jelas. saya nggak jelas. Ah, suara siapa? Saya putus-putus nggak suaranya? Jelas, Nah, Ustaz. Tafadhol. Tadi Umu Arafah bilang apa? Tadi saya kurang denger ya, putus-putus. Umu Arafah, سمعت صوتك غير واضح يا أستاذ. gimana? سمعت صوتك غير واضح يا أستاذ. Indonesia, karena kalau pakai Arab ini ya apa? Agak putus-putus ini suara. Anda dengar suaranya Ustadz tadi terputus-putus. Suara saya yang putus-putus. Oke, oke. Sekarang sudah jelas belum? Nah, alhamdulillah. Jelas ya. Ya udah, coba saya biarkan saya bicara dulu ya. Oke, sin itu untuk digunakan, ada yang bilang digunakan untuk jarak waktu yang dekat ya. Misalkan 5 menit lagi mau pergi ke sekolah. Sa'azhab ilal madrasah, yaitu penggunaan sin untuk jarak waktu yang dekat. Kemudian saufa itu untuk jarak waktu yang jauh. Seperti contoh, saufa usafir ilal Yaman ba'da limuwasalati dirasah ba'da sana. Ya, saya akan pergi ke Yaman untuk melanjutkan studi saya 5 tahun, setahun lagi. Ya, itu kan jarak waktu yang panjang. Itu baru pakai saufa. Tapi ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa gak ada bedanya sih si nama saufa. Saufa dipakai untuk jarak waktu yang pendek, kadang sih yang panjang. Gak ada bedanya. Nah, ada gimana Arafah? Nah, ya Ustadz, lakin idan lihat di ayat ya Ustadz, misalnya kala sofa ta'lam, kala sofa ta'lamun, semua kala sofa ta'lamun, ya al-mana lil ba'id Ustadz. Jadi kita mengetahuinya kan bukan tapi masih lama gitu. Jadi kalau dalam Al-Quran sudah perlu ada tafsir ya teman-teman, tidak bisa jadi patokan memang nahwu itu karena nahwu ini mengetahui secara umum aja untuk percakapan, untuk baca kitab. Tapi kalau tafsir untuk Al-Quran sendiri, kenapa ada tafsirnya? Ya, ya untuk memperjelas maknanya. Ya untuk apa? Memperjelas maknanya. Ya seperti la'alla juga ya, la'allakum tattaqun. Ada yang tahu arti la'allakum tattaqun? Arafah. La'alla. Ma'araf tuh Ustadz. La'alla artinya kalau Agar kalian mengetahui. La'allakum tattaqun. kalau la'alla La'alla artinya semoga. semoga Oh, iya. artinya. Semoga. La'alla Semoga. moga-moga. Semoga. Tapi nggak mungkin kan aku Al-Quran bilang la'allakum tattaqun, semoga aja kamu jadi orang bertakwa, kan nggak mungkin. Ya masa semoga ya, ya paling kita terjemahkan atau tafsirnya itu yang mudah-mudahan ya, agar ya, agar kalian, maksudnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa, Supaya supaya atau agar ya, bukan apa namanya, semoga kalian jadi orang bertakwa, bukan ya, tapi agar kalian menjadi orang bertakwa. Ya itu memang perlu adanya tafsir. Makanya kenapa Al-Quran itu ada tafsir, karena butuh penjelas. Bahkan orang Arab sendiri pun yang mereka nggak semua paham Al-Quran,
Ya mungkin beberapa makna yang sharih yang sudah jelas ya, maknanya tidak perlu adanya takwil, ya, tidak perlu adanya syarah ya mungkin mereka bisa paham ya, tapi eh, adanya tafsir itu bisa memperjelas semuanya. Bahkan tafsir pun berbeda-beda, ada yang memaknakan seperti ini, memaknakan seperti itu. Ya, ini baik lagi kepada pengetahuan dan intelektual seorang mufasir sendiri ya. Dan mufasir itu bukan sembarang orang yang menafsirkan Al-Quran. Mereka adalah pakar. Ya, pakar. Ya. Baik. Gimana? Siapa namanya? Tadi yang tanya Ummu Arafah. Nah, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi? Hal indakum soal? Nah, baik. Gak ada ya. Di chat juga gak ada nih. Kita lanjut aja. Ini sudah dalam sekali nih kalau nahu pertanyaannya nih. Wallahi billahi. Baik. Nah, sekarang suara saya jelas nggak? Ada ya Ustaz. Wadah ya. Hmm. Di sini ada pembagian huruf ya. Huruf itu tadi sebagaimana yang saya sampaikan bukan berarti abjad, alif batasa, bukan ya. Yang kita kenal bukan gitu huruf ya. Huruf yang kita kenal kan A B C D huruf itu. Kalau huruf dalam bahasa Arab itu ya bisa dari susunan lebih dari satu huruf ya, malah justru ya sebuah tadi dalam artian bisa jadi konjungsi ya, seperti ataf itu konjungsi huruf wa fa ya, di sini ada kita bakal kenalinnya. Huruf ini di sini terbagi menjadi tiga dalam bahasa Arab ya, ada yang isim bentuknya, ada yang fiil bentuknya, dan ada yang masuk ke isim maupun fiil. Jadi di sini kita akan lihat mana huruf yang masuk isim dulu ya. Taib. Hal antum tanzuruna syasha. Nah, Nah, ya Ustaz. طيب يوجد هنا الحروف الداخلة على الاسم، وهي تنقسم على أربعة أقسام. الأولى حرف الجر. Ya, jadi di sini huruf terbagi jadi empat ya. Yang masuk ke isim ada jar, ada istisna, ada nawasikh, ada nida. Ya, apa itu jar? Ya huruf jar kata sambung juga seperti min dari, ila ke, an dari, sama ala ya, di atas, fi di artinya ruba, kemudian ada muz, ada muzu ya artinya sejak ya. Ruba itu kebanyakan ya. Illa istisna, kemudian nawasikh, ada inna, ada anna. Inna anna itu artinya sesungguhnya, ada ka anna artinya seakan-akan, lakinna itu tetapi, laita itu apa laita? Sama ya, semoga juga, la'alla semoga ya, tapi nanti ada bedanya laita sama la. Atau teman-teman ada yang tahu perbedaan laita sama la'alla? Laita, laita li alfu dirham ya, laita li alfu dirham. Seperti Ustaz. perkataan orang ini ya. Teman-teman kalau suara saya nggak jelas nanti di chat tulis suara Ustadz nggak jelas gitu ya, biar saya ngomong itu, jangan saya nanti udah banyak jelasin ternyata suara saya nggak jelas gitu ya, nanti langsung di chat tulis suara itu nggak jelas nih. hmm. Taib. Laita itu suatu hal yang memang apa namanya sulit untuk direalisasikan ya. Misalkan perkataan orang yang miskin, laitali alfu dirham. Ya coba aja, moga-moga aja saya dapat 1.000 dirham. Moga-moga aja saya dapat 1 miliar. Nah itu bisa direalisasikan tapi sulit, sukar. Ya kalau la'alla itu suatu hal yang memang bisa direalisasikan ya, bisa tercapai. Ya la'alla sayyarata ta'ti ya, moga-moga aja mobil itu datang ya, bisa di apa realisasikan atau bisa terwujud la'alla. Kemudian ada nida ya, nida itu bentuk panggilan ya,
ya seperti panggilan ya abi, atau a dong nih, ya, asyikh, ya tapi kita jarang dengar ya. Ai juga, ai Muhammad, haya, ya aya, ya ini di balagoh ada apa, ada perbedaannya ya, ada pembagiannya. Jadi ini khusus buat orang yang kayak gini, ini buat yang orang gini. Misalkan kalau ayah ini ditujukan buat orang yang kita hormati, ya kita hormati, seperti ada ustadz kita atau guru kita, ya ayah ustadz itu lebih lembut panggilannya dibandingkan ya ayah ustadz, ya. Kalau ya itu bisa ke teman, ya Muhammad, ya Zaid, ya. Kalau ayah ini ustadz, ayah syekh, ya ayah fadilatul doktor, ya. Itu bedanya. Ini di balagoh ada dipelajarin. Baik, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Ustadz, untuk PDF-nya bisa dikirim nggak? Bisa, habis ini ya, saya kirim ya. Ba'da hadzal liqa. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, Artinya mud sama mundu sama ya Ustadz? Sama sama aja. Mau muz, mau Oh mundu ya. sama aja. Ya, misalkan contoh haza al-hisab. Gini aja. سنعت سنعت هذه السيارة منذ عام 1955. Jadi mobil ini diproduksi sejak tahun, artinya sejak tahun 1955 contohnya. Nah, ada lagi? Kalian ada soal? La yujad. Artinya istisna, huruf istisna nawakis itu apa Ustadz? Istisna nawasikh, nawaikh. nawasikh. Bentar ya, bentar ini kok mau. Allah. Istisna itu pengecualian. Pengecualian, misalkan contoh, Ja'a Zaidun illa Amran. Si Zaid datang, tapi si Umar nggak datang, kecuali si Umar. Ya. Ja'al qaumu illa Irwan Saleh. Ya, orang semua datang, kecuali Irwan Soleh. Yaitu pengecualian istisna itu. Pakai illa. Atau ghair, atau suwa, atau siwa. Nanti ada banyak. Ya. Intinya illa kita ketahuinya itu istisna pengecualian. Kalau nawasikh, nawasikh itu arti asalnya merusak, ya. Jadi ini arti perusak, ya. Kalau kita analogikan di kehidupan nyata, misalkan ada pasangan suami istri yang memang hubungannya itu sangat baik, sangat romantis. Kedatangan orang ketiga, ya, orang ketiga ini pengen merusak hubungan romantis antara suami istri ini. Ya, kalau kita analogikan di dalam nahu itu nawasikh. Halo, halo, tes, 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 suara saya kedengaran? Keluar mulu kena. Udah Ustaz, berat. Allah, Allah, saya lagi enak-enakan jelasin sama istri ya. Hmm. Suami istri, teman-teman tahu suami istri, ya suami istri hubungan romantis dirusak sama orang ketiga, ya, dengan merusak hubungan romantis ini. Ya, jadi kalau kita analogikan di dalam ilmu nahu, jadi ada mubtada, ada khabar di bahasa Arab tuh ya, ada mubtada, ada khabar. Jadi mubtada khabar ini dia rofa hukumnya. Kemudian si nawasikh ini, amil perusak ini masuk sehingga bakal merusak apa namanya, harokat antara keduanya. Ya bisa jadi yang dirusak mubtadanya atau yang dirusak itu khabarnya. Jadi si mubtada bisa aja dia kemasukan amil nawasikh seperti anna,
Dia yang asalnya rofa, ya kompak bareng si khobar, dia malah dinasobin. Tek. Jadi dibaca inna ustaza ustaza hadirun. Harusnya kan al ustazu hadirun sama-sama doma. Hubungan awal itu sama-sama doma. Tapi ada amil perusak datang, dia rusak ini namanya mubtada ini. Innal ustaza difathain hadirun. Ya, seperti itu. Ada nawasikh itu nanti ada tiga pembagiannya. Ada yang kana, ya, kana itu nanti yang dirusak si khobarnya. Kalau inna yang ngerusak nanti ngerusak si mubtadanya. Kalau zona dua-duanya dirusak. Kayak gitu ya. Tapi bisa difahami siapa tadi yang tanya? Nah, bisa difahami semuanya? Fahim dong? Wallahi di pertemuan Berarti huruf ya, gimana? gimana? Berarti huruf perusak. Ya, ambil ambil perusak huruf perusak. Nawasikh itu perusak. Eh, hmm. Tapi suara saya jelas ya. Teman-teman langsung bilang kalau tidak jelas suaranya. Afan Syah, suaranya sedikit Wadah, putus. Artinya muzu tadi apa? Muzu sejak. Tadi saya sudah kasih contoh perasaannya panjang. Ya, sesuniat hadhihi sayyarah. منذ عام 1955. Jadi mobil ini diproduksi sejak 5 tahun yang lalu. Artinya sejak. Ya. Sejak. Kalau sejak bahasa Turki artinya panas, sejak. Tapi kalau bahasa Indonesia sejak kapan? Ya, dari kapan? Ya, taib. Munzu artinya sejak. Apakah ada kalimat susah tidak bisa dicari fiil ataupun isimnya Ustaz? Ada apa enggak? Saya kira ada. Nanti ada namanya isim fiil. Nah, ini isim apa fiil? Ya dua-duanya masuk. Itu nanti aja pembahasannya. Kita masih awal-awal ya. Kita masih awal-awal. Tapi secara umum gampang ya dibedakan dengan tadi ya ada ciri-cirinya. Kalau ketemu ciri-ciri yang tadi kita baca itu pasti udah dipastikan itu isim kah atau fiil kah ya nggak mungkin ciri-ciri yang di fiil seperti ada qad ya itu masuk di isim nggak mungkin qad al qalam nggak mungkin nggak bakal masuk. Kemudian ada sinar sama saufa itu tanda ciri fiil nggak mungkin dia masuk ke isim. Misalkan sin ya, sal kolam, sal maktab, nggak mungkin ya. Artinya akan pulpen, akan ini bukan. Ya, jadi mudah secara konteks pun juga ya. Kalau kita mau bicara bahasa Indonesia pun yang benar juga nggak bakal ketemu artinya. Kalau misalkan sin masuk ke isim juga, ya insya Allah mudah. Ada lagi pertanyaan kah? Hmm, udah ya. Type itu yang masuk isim tadi kita sudah jelaskan, kemudian yang masuk ke fiil. Oh, udah sejam ya. Allah, Allah. Tadi banyak putus. Nawasib ya khusus masuk di fiil nawasib. Ada nawasib itu nanti difatahin lah istilahnya si fiilnya itu. Contoh an, lan, izan, kai, an ya dia nanti gak ada artinya sih sebenarnya ini. Nah, dia itu ngehubungin antara dua fiil aja. Uridu an ashraba saya mau minum. Lan itu arti tidak akan, ya lan asyraba aku tidak akan minum. Izan kalau gitu, kai agar ya kai yutali adrus agar dia bisa mutolaah atau mengulang-ulang pelajaran. Lamu kai, lamu juhud hatta fa wow nanti kita jelasin lagi. Kemudian jawazim ya ada jazm satu fiil yang ada menjazmkan. Tapi teman-teman semoga paham ya, nahu ini menurut saya ini sedikit dalam ya. Tapi teman-teman bisa paham semua nggak? Curhat aja curhat di kolom chat ya. Kayak kemarin tuh baik yang curhat. Tapi ini peserta kok jadi berkurang ini. Asalnya 100 lebih ya perasaan jadi 38 orang. Tapi ya memang istiqomah perlu teman-teman. Ya kalau istiqomah itu sedikit yang bisa melakukan. Ya kalau orang istiqomah itu
Jawazimnya insya Allah kita bakal mulai lagi di pertemuan berikutnya yaitu besok ya. Kita bakal selesaiin pembahasan tentang huruf di fiil dan fiilnya ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang dakum soal? Ada yang punya pertanyaan sampai sini? Ya ini ya pelajaran nahu teman-teman. Agak pusing karena grammar ini. Grammar ini. Bahkan orang Arab sendiri pun bisa salah kalau grammar ini. Kecuali kalau muhadasah ya cuma paling kosakata aja. Disukun-sukunin aja bacanya. Ya ana zabat ilal madrasah, madrasah, madrasah itu loh. Bukan madrasati, madrasata, madrasatu. Apa itu urusannya nahu ini? Ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Endakum. Ustaz. Nah, siapa? Siapa yang bertanya? Dari siapa? Perbedaan yang harfun nida tadi apa aja Ustadz? Kayak ya, ayu, haya, Ya, ayah. itu nanti di Balagoh. Ya, siapa? Ukhti Khansa itu ada masuk di Balagoh. Tadi saya sudah jelaskan sedikit aja. Ya, kalau ya itu pakai biasa ya, misalkan mau ke temen, suara saya jelas nggak sih? Tapi kok digambar ini nggak jelas ini. Nah, jadi kalau ya itu seperti panggil teman, ya Muhammad, ya Umar, ya. Ya, ya, Syekh kadang juga umum dia. Tapi kalau misalkan ada ayah tadi, ayah itu lebih ke penghormatan kepada orang yang kita hormati, ya. Seperti guru, dokter, ya. Ayah, ustaz, ayah, fadilatid doktur, ya itu pakai ayah. Ya, nah, perbedaan lainnya ada di balagoh itu. Baik, Hansa bisa dipahami? Iya. Nah, Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak kita tutup ya. Tidak sebanyak kemarin pertanyaannya karena mungkin nahu ini agak pusing kali ya. Ya nggak apa-apa dijalanin aja teman-teman. Saya awalnya juga pusing nahu itu. Baik, askurukum syukran jazilan. Kalau gak ada yang tanya bener gak ada yang tanya ini. Ustaz. Mafi, ya udah kita tutup aja ya. Besok kita belajar lagi nggak apa-apa pusing-pusing. Besok eraknya apa nahu apa sorof ya? Coba nanti saya diskusikan lagi sama Ustadz Anas. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم وعلى حضوركم هنا في هذا البرنامج وإن شاء الله تعالى ستكونون من المتفوقين في هذا في هذه الدروس وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد والصحة والعافية وأنا أشكركم من جديد من هنا من جزيرة لومبوك أنا أعمل هنا وأنتم من كل مكان في أندونيسيا أنا أشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. عفوا.